Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dari Prodi S1 Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 052 153 251 dari UP dari UT Semarang. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada tugas 3 ini, saya bacakan soalnya, yaitu adalah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1, 2, 3. Ini ada kategori golongan A, B, dan C dengan masing-masing gaji 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Ada 1, 2, 3. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array kosong. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Dan jika input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Kemudian, perintahnya adalah buat persen array dengan lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Dengan ketentuan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada 1 sampai dengan 5. Ada ketentuannya tadi, 1 jam presentasinya 30% dari gaji pokok array sesuai dengan golongan. Kemudian, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai dengan golongan juga. Kemudian 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Kemudian di sini ada inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output atau tampilan ke layar, jumlah penghasilan yaitu adalah golongan plus gaji lembur. Nah, di sini juga saya sudah memaparkan nanti sebagai lampiran. Saya buat penulisan tugas 3, algoritma dan pemrograman. Ini tadi ketentuan tugasnya. Kemudian di sini saya jelaskan program penghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Di dalam dunia kerja, perhitungan gaji karyawan merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu gaji pokok biasanya ditentukan oleh golongan jabatan, sedangkan tambahan gaji dapat berasal dari lembur. Untuk mempermudah proses ini, diperlukan sebuah program komputer yang dapat menghitung gaji pokok serta gaji lembur berdasarkan input golongan dan jam lembur. Kemudian, membuat program sederhana menggunakan bahasa Java untuk, ini saya buat, 1. Menentukan gaji karyawan berdasarkan golongan A, B, atau C. Menghitung gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Dan menggunakan array, operator, dan percabangan if dalam implementasinya. Kemudian, ini deskripsi program tadi. Yaitu saya buat beberapa poin. Program ini menghitung total penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jumlah jam lembur. Terdapat 3 golongan karyawan, yaitu masing-masing golongan A, B, dan C dengan gaji pokok masing-masing. Kemudian dari data gaji disimpan dalam array gaji golongan. Jika karyawan lembur, mereka mendapatkan tambahan gaji berdasarkan presentasi lembur, yaitu disimpan dalam array persen lembur. Di sini ada 5 jenis persennya, 30, 32, 34, 36, dan 38. Untuk 1 sampai 5 jam lembur ataupun lebih. Program membaca input golongan dan jumlah jam lembur, kemudian mengambil gaji pokok dari array. Menghitung gaji lembur berdasarkan persen yang sesuai. Menjumlahkan keduanya untuk mendapatkan total penghasilan. Struktur program menggunakan array, percabangan if, dan operator aritmatika. Program ini membantu mempermudah perhitungan gaji karyawan secara otomatis dan akurat. Kemudian ini saya lampirkan source code programnya. Nanti juga akan saya demokan untuk untuk ini sudah saya buat. Nanti juga saya akan inputkan ya.
Saya inputkan ke ini, kita copy paste aja. Nah, saya sudah membuat di sini, saya tulis saja hitung gaji karyawan .java. Tadi ya, perintah yang tadi coba. Nah, seperti ini ya. Di mana dalam keterangan ini, nah ini, public state void main string, gaji golongan, yaitu ada di 5 juta, 6 juta 500, 9 juta 500. Kemudian persen lemburnya tadi ada 30, 32, 34, 36, dan 38. Kemudian sistem outsprint, nanti ada perintah itu masukkan golongan A, B, atau C sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian di sini masukkan jam lembur. Nah, di sini jam lembur sama dengan input text in. Kemudian gaji pokok 0 lah, kita buat seperti ini. Nah, di if tadi golongan equal yaitu A, gaji golongannya 0 sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan yang di sini. Nah, A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C adalah 2. Nah, ini. Kemudian indeks lemburnya kita buat seperti ini. Jam lembur 1, indeks lemburnya 0, jam lembur 2, indeks lemburnya 1, jam lembur 3, indeks lemburnya 2, 4, 3, 5, 4, nah dan seterusnya. Kita coba ya, runningkan ya. Nah, ini sudah, kita coba sebentar. Nah, setelah ini tadi berjalan dengan lancar yang sebelumnya sudah saya buat, ini saya membuat beberapa contoh output program yang saya sesuaikan dengan perintah ini tadi. Nah, di sini. Kita jalankan kasus 1, golongan A, lembur 1 jam. Coba kita inputkan ya. A, lembur 1 jam. Nah, ini sudah bisa berjalan. Golongan A dengan gaji pokok 5 juta, kemudian jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya adalah di sini 1.500.000, kemudian jumlah penghasilannya adalah 6.500.000. Kemudian kasus 2, golongan B, kemudian lemburnya 2 jam. Kita inputkan golongan B. Nah, sebentar. Ini kita seperti ini ya. Golongan B tadi 2 jam. Nah, di sini sudah bisa berjalan. Golongan B dengan gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya 2 jam. Gaji lemburnya, ini gaji lembur yang 2 jam tadi ya, adalah 2.080.000 rupiah. Jadi total penghasilnya adalah 8.580.000 rupiah. Ini juga sudah berhasil. Kemudian kita jalankan lagi kasus 3 di golongan C dengan lembur 4 jam. Coba ya. Golongan C, jam lemburnya adalah kita 4 jam. Nah, di golongan C ini gaji pokoknya adalah 9.500.000. Total jam lemburnya adalah 4 jam. Sehingga gaji lemburnya didapatkan dari presentase tadi adalah 3.420.000 rupiah. Jumlah penghasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ya tadi ya,
Rp3.420.000. Kemudian tadi itu adalah 12.920.000. Kemudian kasus 4 adalah golongan B, lemburnya 5 jam. Golongan B, lemburnya 5 jam. Nah, di sini adalah golongan B, gaji pokok 6.500.000, jam lemburnya 5 jam, gaji lemburnya 2.470.000 rupiah, sehingga didapatkan jumlah totalnya adalah 8.970.000 rupiah. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, di sini saya membuat 5 kasus ya. Saya kira cukup mengimplementasikan perintah soalnya tadi. Di kasus 5 atau kasus terakhir, golongan C tanpa lembur. Nah, karena tadi tanpa lembur, kita tulis 0 ya. Coba C 0. Nah, jadi seperti ini. Gaji pokok pada golongan karyawan C adalah 9.500.000, jam lemburnya nggak ada, jadi gaji lemburnya tetap otomatis 0 ya, karena nggak ada lemburnya. Kemudian jumlah penghasilannya adalah 9.500.000 rupiah. Nah, ini sudah bisa berjalan dengan sempurna ya programnya. Kemudian, nah pada kesimpulan ini, saya menyimpulkan bahwa program ini berhasil menghitung jumlah penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Penggunaan array untuk menyimpan data gaji dan presentasi lembur membuat kode lebih efisien dan mudah dikembangkan. Selain itu, penggunaan persabangan if memungkinkan program mengambil keputusan logis berdasarkan input. Program dapat dijalankan secara fleksibel untuk berbagai input dan menghasilkan output yang sesuai. Dengan struktur yang sederhana namun efektif, program ini sangat cocok digunakan dalam dunia kerja maupun pembelajaran dasar pemrograman Java. Nah, selain ini juga saya sebagai karyawan ya, karyawan kantoran yang notabene dalam keseharian atau dalam pekerjaan selalu terikat, selalu eh, tidak terlepas dari penghitungan-penghitungan seperti ini. Saya pikir ini sangat sangat berguna sekali, sangat membantu dalam menyelesaikan tugas yang eh, lebih efisien, lebih praktis begitu ya. Ya, demikian penjelasan dari saya atau jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.